Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya atas nama Yuliana Trisapalung, NIM 21030300077 akan mereview tugas mingguan kedua tentang populis dalam perspektif global. Pelopor secara teoritis dan inovatif dalam pengobatan, populisme di global perspektif adalah tambahan money untuk literatur yang bisa dibilang paling kontroversial dan topik hangat dibahas dalam ilmu politik hari ini. Buku ini menyatukan bintang-bintang yang mapan dan sedang naik daun di bidang populisme studi dalam satu set terpadu studi teoritis dan empiris berpusat pada gagasan diskursif performatif populisme. Kontributor berpendapatan bahwa populis identifikasi bersifat relasional dan sosikultural dan menunjukkan pentingnya mempelajari populisme secara fenomenologis bersamaan dengan antipopulisme. Yang benar-benar serangkaian studi kasus populisme global di AS, Eropa Barat dan Selatan, Amerika Latin, Afrika Selatan, Filipina dan Turki mencapai tujuan yang disengaja keseimbangan. Contoh populisme kiri dan kanan termasuk di wilayah dan populisme di pemerintahan dan oposisi. Ditulis dengan gaya yang dapat didekati oleh siswa dan spesialis, volume memberikan landasan substansial untuk pengetahuan terkini tentang topik tersebut. Populisme di perspektif global harus dibaca oleh para pembanding, ahli teori politik, sosiologi, spesialis studi area, dan semua pembaca terdidik yang tertarik dengan populisme di seluruh dunia. Francisco Panizza adalah profesor di Departemen Pemerintahan di London, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik. Dia telah menjadi profesor tamu di universitas di Argentina, Brasil, Prancis, Meksiko, Spanyol, Swiss, dan Uruguay. Minat penelitian utamanya adalah populisme, politik demokrasi, dan bahasa Latin Uruguay. Dia telah banyak menulis tentang populisme dan kiri tengah pemerintahan di Amerika Latin. Dia adalah penulis dan editor Routledge. Di antara miliknya publikasi utama adalah Populisme dan Identitas. Benjamin Moffitt adalah dosen senior politik dan Dewan Riset Australia Discovery Early Career Research Award Fellow di Australian Catholic Australia. Penelitiannya berfokus pada populisme kontemporer di seluruh dunia dan terletak di persimpangan teori demokrasi, politik komparatif, dan politik komunikasi. Mengkonseptualisasikan politik perbandingan, politik masyarakat dan pasar. Mengkonseptualisasikan politik perbandingan berusaha untuk membawa pendekatan yang khas untuk politik komparatif dengan menemukan kembali tradisi konseptual, disiplin yang kaya dan yayasan antardisiplin ilmu. Ini bertujuan untuk mengisi kerangka konseptual di mana sisa subbidang menarik tapi buku-buku mana hanya secara sporadis berkontribusi dan untuk melengkapi analisis teoritis dan konseptual dengan menerapkan untuk mendalami studi kasus. Seri menerbitkan buku-buku yang membuat serius penyelidikan konsep fundamental dalam politik komparatif atau krisis legitimasi, kredibilitas, representasi, institusi, masyarakat sipil, rekonsiliasi, melalui secara teoritis menarik dan analisis mendalam secara empiris. Pada tahun 1985, Barbara Mandrell merilis sebuah lagu yang ditulis oleh Clive Fleming dan Dennis Morgan di mana dia mengenang, "Saya mendengarkan Opry ketika semua saya dan teman-teman sedang menggali rock and roll." Sebelum dia menyanyikan judulnya, "Saya adalah negara," ketika negara tidak keren. Ilmuwan sosial melewati fase ketika mereka kurang lebih antusias terlibat dalam masalah hari ini dan beberapa tahun terakhir telah menyebabkan keterlibatan yang agak riuh, khususnya baru-baru ini. Telah ada seretan produksi akademis dan populer oleh akademisi atas apa yang salah dan apakah demokrasi sedang sekarat, pertanyaan yang tampaknya untuk meminta beberapa komentar tentang populisme. Ada banyak dalam literatur baru-baru ini, tetapi untuk bersikap adil tampaknya banyak respons terhadap peristiwa daripada hasil dari suatu keberlanjutan. Mempelajari subjek, sebagian besar mahasiswa negara demokrasi barat telah mengabdi diri sedikit perhatian pada populisme dalam program studi pasca sarjana mereka, tidak seperti mahasiswa wilayah lain di mana populisme memainkan peran yang lebih abadi dan kuat dalam politik.
di mana populisme dipelajari di Eropa Barat. Demokrasi ini sering dilihat sebagai penyimpangan dan patologi daripada berhubungan langsung dengan konsep demokrasi. Para editor buku ini yang masing-masing agenda ilmiahnya berfokus pada populisme telah mengumpulkan koleksi esai yang bagus tentang populisme yang melihat manifestasi populisme melalui kata-kata dan tindakan politik pemimpin, partai, gerakan, dan pemerintah di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Sementara bab menarik dan konteks yang beragam dan fokus pada unit yang berbeda analisis, esai mengikuti pendekatan yang menarik untuk populisme yang ditata secara lengkap dan mengecualikan orang, kelompok, ide, dan keinginan di dalam orang yang dibentuk. Orang-orang adalah penanda kosong karena tidak memiliki kotenda tapi bisa diisi atau kembali, dibentuk dan diwujudkan secara berbeda pada waktu yang berbeda, diabaikan, layak, dan sebagainya, elit dan orang luar, dan itu paling terlihat berhubungan erat dengan seorang pemimpin politik. Ini membuat banyak orang mempelajari populisme dalam istilah tentang bagaimana seorang pemimpin membentuk orang melalui pidato. Dan untuk kritik bagaimana dia atau tentang bagaimana seorang pemimpin atau bagaimana orang mendambangkan seorang mesianik, dia menipu dan memanipulasinya, atau bagaimana orang menamakan seorang mesianik sosok untuk berbicara kepada mereka dengan cara yang tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Studi semacam itu sesuai dengan pendekatan sisi penawaran dan permintaan untuk politik masing-masing. Dalam beberapa hal, mereka meniru dikotomi dan disajikan dalam retorika populis. Para editor volume ini berhati-hati untuk mencatat bahwa populisme tidak hanya sekedar strategi pemimpin atau partai, gerakan pemerintah, atau kerinduan rakyat. Ini adalah relasional. Kita harus memahami mengapa pengikut-mengikuti pemimpin menggunakan pertahanan, seruan, dan bukan yang lain, dan peran apa yang dimainkan oleh anti-populis dalam pembukaan dan menutup peluang populisme. Relasionalitas dapat dilihat dalam wacana antara orang-orang atau berbicara dan mendengarkan. Dalam pertunjukan publik dan pribadi, wacana dan pertunjukan menunjukkan perjuangan yang diduga agonistik dalam pemerintahan yang meskipun sepenuhnya politis sering diekspresikan terutama dalam sosial kultural yang dicirikan oleh Ostiqui sebagai tinggi dan rendah, populasi, daftar vulgar, dan pelanggaran norma layak adalah disengaja dan konstitutif. Begitu juga dengan kecamannya. Ini berlaku untuk perjuangan politik dan bukan tanpa impor untuk penulisan akademis tentang masalah ini. Pencampuran logika diskursif, kinerja, dan sosial budaya di atas pendekatan berkontribusi pada konsep pop-up yang sangat komprehensif dan tangkas, yang menawarkan pengaruh yang cukup besar bagi para sarjana dan mencoba menjelaskan dan memahami berdiri salah satu fenomena yang paling abadi dalam politik modern. Konsep ini adalah terbukti dalam studi empiris yang menarik dari seluruh dunia dan ditawarkan untuk cendekiawan lain untuk dipertimbangkan ketika mereka mencoba memahami salah satu yang paling kuat memobilisasi kekuatan dalam politik modern. Penjelasan dari saya, terima kasih.